Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawana dengan NIM 50500121091 dengan prodi Jurnalistik C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi media massa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi media. Ekonomi menurut Samuelson dan Narsdaus 31 adalah studi tentang bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk memproduksi komunitas dan mendistribusikannya kepada manusia atau kelompok manusia lainnya. Dari definisi tersebut, ada 3 konsep pokok dalam ekonomi. Sumber segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, produksi penciptaan barang dan jasa untuk konsumsi, serta konsumsi penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Media secara umum bisa didefinisikan sebagai sarana atau perantara atau penyebar dalam suatu proses komunikasi. Melalui media, pesan terdistribusikan ke khalayak dan konteks ekonomi. Media adalah institusi bisnis atau institusi ekonomi yang memproduksi dan menyebarkan informasi, pengetahuan, pendidikan, dan hiburan kepada konsumen yang menjadi target. Termasuk media, antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, buku, iklan, public relation, film, serta rekaman. Dalam konteks ekonomi media, televisi, radio, surat kabar, dan media lainnya tentu harus dipandang sebagai industri atau institusi bisnis. Kemudian kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Kita tidak dapat memahami industri media tanpa terlebih dahulu memahami yang mempengaruhi media. Bagaimana dari organisasi media tidak akan pernah beroperasi di luar konteks sosial yang luas, termasuk konteks ekonomi. Ekonomi media mempelajari bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan konten kepada khalayak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan akan informasi dan informasi. Hiburan selain merepresentasikan ke publik yang penuh dinamika sosial, politik, dan budaya. Media massa juga merupakan kekuatan ekonomi yang mampu menghasilkan surplus. Media adalah media utama periklanan dan oleh karena itu penghubung dan konsumsi antara produsen barang dan jasa dan masyarakat. Kemudian kita masuk ke perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen yang penentuan kualitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan rencana. Dan ada juga yang terakhir, yaitu pengaruh industri media pada pendapatan negara. Pada akhir tahun 2021, Manperin menyebutkan bahwa industri masih menjadi penopang utama perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kinerja, yaitu realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Manager Index PMI. Tentu saja industri media juga turut hadir dalam mendapatkan negara melalui pajak, walaupun pada 2020 pemerintah memberi insentif
pajak bagi media yakni berupa penghapusan pajak pertambahan nilai PPN bagi kertas koran, akan tetapi masih ada pajak penghasilan yang harus dibayar. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.